Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Itiek Nur Rasid dari Teknik Elektro B. NIM saya 520711096. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan komputer dari mata kuliah dasar telekomunikasi. Daftar pembahasan yang saya akan bahas di sini adalah 1. Apa itu jaringan komputer? 2. Manfaat jaringan komputer. 3. Tujuan jaringan komputer. 4. Fungsi jaringan komputer. 5. Berdasarkan jaringan komputer. 6. Berdasarkan media transmisi. 7. Jenis jaringan komputer berdasarkan fungsinya. 8. Topologi jaringan yang akan saya jelaskan atau akan digunakan di jaringan komputer itu sendiri. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer ialah merupakan suatu sistem yang tersusun atas dua komputer, bahkan bisa saling terhubung lewat media komunikasi atau media transmisi, sehingga keduanya ataupun semuanya bisa saling berbagi aplikasi data dan berbagi hardware komputer. Istilah dari jaringan komputer itu juga bisa diartikan menjadi kumpulan dari beberapa terminal komunikasi, entah itu dari dua komputer atau bahkan lebih yang sama-sama terhubung. Tujuan dibuatnya jaringan komputer adalah supaya data informasi yang dibawa transmitter sebagai pengirim bisa sampai ke pihak menerima dengan tepat dan akurat tanpa kesalahan apapun. Jaringan komputer inilah yang nantinya akan memungkinkan pengguna bisa berkomunikasi dengan yang lain dengan mudah dan praktis. Manfaat jaringan komputer. 1. Jaringan komputer dapat sharing resource itu data program peripheral komputer. 2. Jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. 3. Jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 4. Jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih padu. 5. Jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. 6. Jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin hak akses. 7. Jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. 8. Jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Tujuan jaringan yaitu berikut. Ini tujuan jaringan komputer. 1. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 2. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. 3. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. 4. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. 5. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Fungsi dari jaringan komputer. Jaringan komputer itu perannya penting sekali untuk individu dan lembaga perusahaan karena fungsinya sendiri memang efektif untuk melindungi data penting. Ya, dengan begitu risiko kehilangan dan data itu bisa diminimalisir lebih tinggi. Di samping itu, jaringan ini juga dapat memastikan agar semua data penting tidak sampai hilang saat didistribusikan ke perangkat lain. Langsung saja fungsi dari jaringan komputer. Yang pertama adalah jaringan komputer bisa berfungsi untuk meningkatkan transfer data. Proses transfer data biasanya lebih cepat daripada menggunakan media lainnya. Kegiatan berbagi data dengan jaringan komputer ini tentunya akan mempermudah user untuk mendapatkan informasi tanpa berlama-lama. Tak heran selain untuk mengamankan data, jaringan komputer juga sering digunakan untuk proses transfer data. 2. Dengan jaringan komputer, maka segala informasi bisa lebih terjaga. Jadi selain bisa digunakan untuk mengamankan data supaya tidak hilang, ternyata jaringan komputer juga bisa berguna untuk membuat data penting selalu up to date dan valid. Penjagaan informasi yang dilakukan untuk bisa berupa pemberian pembatasan akses saat data sedang diproses. 3. Tentunya dengan jaringan komputer inilah Anda bisa lebih menghemat uang. Karena kegiatan sehari-hari makin efektif dengan jaringan komputer, misalnya saja saat membicarakan tentang dunia kerja, di mana perusahaan kini tidak harus menyediakan printer untuk setiap komputer. Berkat jaringan komputer, maka satu printer bisa digunakan pada beberapa komputer sekaligus. Berdasarkan jangkauan, 1. Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dan rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Lalu jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Itu jangkauan dari MAN ini hingga antar 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang
dapat atau tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota, antar pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauan. Lalu WAN, Wide Area Network. WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. 4. Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia. Karena internet merupakan jaringan komputer yang terhubung secara mendunia sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Berdasarkan media transmisi, yaitu ada wired network, merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai pengindia penghantar. Pada sebuah network, media transmisi memegang peranan yang sangat penting karena informasi atau data akan diangkut melalui media transmisi. Pada wired network ada beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, contohnya seperti ini, seperti di gambar, kabel twisted pair TP, ya seperti ini, twisted pair kabel, dan kabel fiber optik, ya, seperti yang di bawah ini. 2. Wireless tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, bluetooth, dan microwave. Wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Nah, jenis-jenis komputer berdasarkan fungsinya. Jika dilihat dari fungsinya, jaringan komputer terbagi menjadi dua, yaitu client server dan peer-to-peer. Di sini, peer-to-peer adalah sebuah jaringan komputer yang memang didedikasikan menjadi server. Untuk client server ini bisa dijadikan sebagai layanan untuk satu komputer atau juga lebih. Misalnya saja untuk satu domain yang dimanfaatkan oleh banyak komputer, namun bisa juga dimanfaatkan untuk banyak layanan pada satu komputer saja. Peer-to-peer, jenis jaringan komputer ini merupakan di saat setiap hostnya bisa menjadi klien dan server secara bersamaan. Misalnya saja dalam file sharing di antara komputer pada jaringan Windows ada 5 PC dengan nama ABCD, maka setiap komputer punya hak akses pada filenya. Suatu ketika A mengakses file share ke B dan mengakses ke C, ketika A mengakses ke B dan A bisa menjadi client. Sementara itu di saat A memberi akses ke C, maka PC A bisa menjadi server. Kedua fungsi yang dimiliki oleh A ini bisa dikerjakan secara bersamaan sehingga disebut juga dengan jaringan peer-to-peer. Topologi jaringan yang akan digunakan yaitu secara singkat, topologi jaringan komputer adalah desain dari jaringan komputer yang menentukan bagaimana paket data dan juga informasi ditransmisikan antar komputer di dalam jaringan tersebut. Untuk pembuatan jaringan lokal LAN, maka ada beberapa topologi yang diimplementasikan, yaitu topologi ring. Topologi ring merupakan satu jenis topologi kuno namun cukup efektif menghandle pembuatan jaringan lokal dari komputer yang jumlahnya sedikit. Topologi ring akan memungkinkan sebuah paket data atau informasi dapat diakses oleh komputer klien dalam sebuah siklus ring tertentu. Jadi suatu informasi bisa diakses oleh klien nomor 4. Setelah diakses oleh klien nomor 1 dan nomor 2 dan juga nomor 3 dahulu. Itu urut-urutan. Keuntungannya itu hemat kabel lebih murah daripada topologi star, dapat menghindari tabrakan file yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah. Terus 3, mudahnya untuk membangun. 4, sebuah komputer memiliki status yang sama. Kerugiannya peka terhadap kesalahan. 2, pembangunan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Di sini ada topologi bus. Topologi bus merupakan jenis topologi yang cukup murah karena hanya menggunakan kabel dan juga konektor saja untuk membangun sebuah jaringan lokal. Topologi bus menggunakan konektor juga terminator untuk membuat sebuah jaringan lokal dapat bekerja. Keuntungannya hemat kabel. Layout kabel sederhana, jika salah satu komputer mati maka tidak mengganggu komputer lain, mudah dikembangkan. Kerugiannya deteksi kesalahan sangat kecil, lalu lintas yang padat sehingga sering terjadi tabrakan file dan yang dikirim. Apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan akan rusak. Topologi star. Topologi star merupakan jenis topologi yang banyak digunakan pada jaringan lokal. Topologi star memungkinkan suatu server dapat melayani lebih dari 2 komputer lain
secara bersamaan dengan bantuan perangkat keras jaringan seperti switch dan juga hub. Keuntungan itu fleksibilitas tinggi, 2. Penambahan atau perubahan komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan komputer. 3. Kontrol terpusat sehingga mudah pengolahan jaringan. Kemudian mendeteksi isolasi kesalahan kerusakan. Jika salah satu komputer bukan komputer pusat rusak, maka tidak akan mempengaruhi yang lain. Kerugian yaitu 1. Perlu penanganan khusus. 2. Jika komputer rusak, maka komputer lain juga akan rusak. Topologi tree. Topologi tree memungkinkan beberapa jaringan lokal kecil di dalam suatu gedung digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan jaringan lokal yang besar. Selain topologi tree juga dapat memungkinkan terhubungnya komputer di dalam sebuah jaringan dengan tingkatan atau hierarki yang berbeda. Keuntungan topologi tree yaitu kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan berbagai tingkatan jenjang. Mudah dikembangkan, didukung oleh software yang hardware dari beberapa perusahaan. Kerugiannya itu jika salah satu node rusak, maka node yang ada di jenjang berikutnya itu akan rusak. Terus 2. Dapat terjadi tabrakan file. 3. Lebih sulit untuk mengonfigurasikan dan memasang kabel pada morfologi lain. Topologi mesh itu seperti topologi star. Topologi mesh merupakan topologi jaringan lokal yang memungkinkan setiap komputer bisa melakukan feedback satu sama lain. Tidak cocok digunakan pada jaringan LAN yang besar karena akan menyulitkan pengawasan. Keuntungan 1. Mampu menampung banyak pengguna topologi mesh yang sedang aktif. 2. Kerugiannya itu membutuhkan banyak kabel sehingga banyak gangguan jaringan. Ya. Terima kasih, sekian dari saya untuk presentasi dasar telekomunikasi ini yang saya bawakan jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.